Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pria Wahyu Kartika dengan NIM 230304271. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen DR Matang SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai filsafat. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga sebagai mother of science. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya dengan menggunakan akal budi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama ada yang namanya saling berkaitan, di mana saling berkaitan ini yaitu masing-masing sila Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada yang namanya saling mengisi, yang artinya setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai dari keempat sila lainnya. Yang ketiga saling mengkualifikasi, yaitu sila-sila Pancasila saling berkualifikasi sehingga membentuk struktur yang menyeluruh. Baik, saya akan menjelaskan itu poin yang selanjutnya, kesatuan Pancasila sebagai satu sistem. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miss Nurhaliza dengan NIM 230304280. Saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu anarkis dan berbentuk piramida. Anarkis dan berbentuk piramida adalah susunan Pancasila yang bersifat anarkis dan berbentuk piramida. Poin yang kelima itu tidak bisa diubah-ubah. Urutan sila-sila Pancasila tidak bisa diubah-ubah karena sebuah sistem membutuhkan runtutan proses yang jelas. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan konsep urgensi Pancasila sebagai filsafat. Nah, itu ada dua poin. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, dan poin yang kedua itu adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, saya akan menjelaskan poin yang A dulu, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Baik, saya akan menjelaskan dengan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liliana Devata dengan NIM 23013044272. Oke, poin pertama ada ontologi. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan sesuatu, termasuk wujud yang ada, jenis-jenis entitas, sifat, dan hubungan antar entitas. Poin kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan, termasuk unsur-unsur, sumber, kaidah, proses, dan batas-batasnya. Epistemologi juga berkaitan dengan teori kebenaran. Saya Gita Sari dengan NIM 230304263. Saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai baik yang bersifat etis, estetis, maupun yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup. Aksiologi mencakup analisis tentang apa yang dianggap baik atau buruk, indah atau tidak, serta bagaimana manusia harus bertindak dalam mencapai tujuan hidup yang diinginkan.
Aksiologi dapat dibagi menjadi 3 subbidang utama, yaitu etika, estetika, dan nilai sosial. Aksiologi membantu kita memahami dasar-dasar dari keputusan moral, seni, dan penilaian sosial yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Praksis. Praksis adalah konsep yang merujuk pada penerapan atau pelaksanaan teori ke dalam tindakan nyata. Praksis dianggap sebagai interaksi dinamis antara teori dan praktik, di mana pemahaman teoritis mempengaruhi tindakan dan sebaliknya. Tindakan mempengaruhi perkembangan teori. Penggunaan praksis dalam berbagai bidang, filsafat, pendidikan, dan teologi etika. Karakteristik praksis yaitu reflektif, kontekstual, transformasional. Secara keseluruhan, praksis bukan hanya tentang melakukan sesuatu, tetapi lebih tentang melakukan sesuatu dengan kesadaran, teoretis, dan tujuan yang jelas untuk menciptakan dampak yang bermakna. Relevansi adalah istilah yang merujuk pada tingkat keterkaitan atau kesesuaian suatu informasi, konsep, atau tindakan terhadap konteks, situasi, atau tujuan tertentu. Sebuah gagasan atau tindakan dikatakan relevan jika memiliki hubungan yang signifikan dan bermanfaat bagi topik atau persoalan yang sedang dibahas. Aspek-aspek relevansi yaitu kontekstual, fungsional, dan temporal. Contoh relevansi dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, komunikasi, dan penelitian. Pentingnya relevansi karena memastikan bahwa upaya, waktu, atau sumber daya yang diinvestasikan diarahkan dengan tepat. Tanpa relevansi, teori, gagasan, atau tindakan akan kehilangan signifikasinya dan mungkin tidak berdampak seperti yang diharapkan. Itulah mengapa pemahaman terhadap relevansi membantu memastikan bahwa semua tindakan dan pemikiran yang diambil terarah dan bermanfaat sesuai tujuan atau situasi yang dihadapi. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.